Anak-anak, marilah kita lanjut. Tadi Ibu sudah menyampaikan, yaitu tentang pengaruh keberagaman. Pengaruh keberagaman pada masyarakat Indonesia itu ada dua, ada berbentuk kekuatan, itu berarti positif, dan ada berbentuk perselisihan, itu berarti negatif. Yang dari bentuk kekuatan itu ada tiga. Satu, tercipta integritas nasional, tadi sudah Ibu sampaikan. Jadi penyatuan yang kuat, persatuan yang kuat. Contohnya saja ketika bangsa Indonesia mengusir penjajah, itu kan dikarenakan bangsa Indonesia bersatu dari Sabang sampai dengan Merauke, maka penjajah bisa terusir. Yang kedua, terciptanya sarana untuk memajukan pergaulan. Dalam bergaul, bangsa Indonesia itu memiliki sikap toleransi yang tinggi, sehingga tidak perlu membedakan suku. Kamu dari suku apa? Bangsa Indonesia tidak pernah akan bertanya semacam ini. Kalau kita bergaul, ya kita bergaul gitu ya. Kamu agamanya apa? Kan tidak pernah bertanya tentang semacam ini. Karena kita memiliki sikap toleransi yang tinggi. Tidak perlu menanyakan budayanya seperti apa. Tidak perlu menanyakan golonganmu apa gitu ya. Ini pengaruh keberagaman bangsa Indonesia secara positif semacam itu. Bangsa Indonesia sudah terbentuk sebagai bangsa yang memiliki sikap toleransi yang sangat tinggi, sehingga untuk memajukan pergaulan antar suku, antar agama, antar budaya, dan antar golongan tidak perlu ada masalah. Sekarang yang ketiga, memperkaya khasanah budaya bangsa. Tadi sudah disampaikan, Indonesia ini memiliki banyak sekali budaya bangsa. Contohnya tadi, seandainya kita tampilkan di luar negeri, kalau di luar negeri itu mereka memiliki budayanya ya hanya itu saja. Tapi di Indonesia tuh memiliki budaya dari Sabang sampai dengan Merauke. Misalnya saja, ketika ada pameran karnaval gitu ya, untuk memamerkan budaya bangsa di seluruh dunia, Indonesia menampilkan tampilan hiasan karnaval dengan hiasan bunga. Yang ditampilkan adalah rumah adat Minangkabau. Nah, ini berarti rumah adat Minangkabau adalah budayanya bangsa Indonesia, berasal dari daerah Minangkabau. Misalnya lagi nanti menampilkan reok Ponorogo ya. Reok itu dari Ponorogo, bukan dari Malaysia gitu ya. Reok adalah Ponorogo. Ponorogo itu Indonesia, Jawa Timur. Menampilkan reok Ponorogo. Ini berarti reok ini berasal dari Indonesia, dari daerah Ponorogo di Provinsi Jawa Timur. Contohnya semacam itu. Dan masih banyak lagi. Di Indonesia memiliki banyak sekali budaya bangsa. Ini anak-anak mengenai pengaruh keberagaman yang bersifat positif. Sekarang yang bersifat negatif. Yang bersifat negatif itu satu, terjadinya konflik. Dari keanekaragaman itu bisa menimbulkan terjadinya konflik dalam masyarakat. Maka dari itu hati-hati di dalam kita hidup di negara kita ini. Jangan pernah menjadikan keanekaragaman itu sebagai upaya untuk saling menghina, saling menjatuhkan ya. Karena kalau itu terjadi nanti akan terjadi konflik. Tetapi harus kita syukuri bahwa bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman. Jadi jangan pernah mempermasalahkan apapun dari keanekaragaman ini. Ojo ngelek-elek masalah suku. Jangan menghina masalah warna kulit atau ras. Jangan pernah menghina tentang budaya atau kebiasaan di daerah tertentu. Karena jika ini dilakukan nanti yang terjadi adalah konflik. Paham ya? Sekarang yang kedua, munculnya sikap primordialisme. Sikap primordialisme itu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil. Jadi orang yang bersikap apa yang dilakukan itu harus sesuai dengan tradisinya, sangat kokoh gitu, sangat kukuh di dalam hal melakukan sesuatu. Apa yang dibawanya sejak kecil itu, tradisi sejak kecil itu tidak mau berubah-ubah. Nah, itu nanti bisa menimbulkan terjadinya suatu konflik. Misalnya ini ada kebiasaan untuk masyarakat di Kalimantan ya, Dayak ya, itu memotong memanjangkan telinga gitu ya. Nah, ini kalau misalnya hal yang semacam ini dibawa terus sampai dengan sekarang, harus
taati oleh seluruh masyarakatnya, itu nanti bisa menimbulkan konflik. Karena hal yang semacam ini kalau untuk sekarang kan sudah kurang sesuai ya. Untuk gadis-gadis Dayak yang sekarang ini diminta untuk memanjangkan telinganya, mungkin tidak mau karena merasa kalau nanti dia pergi ke kota yang lain itu akan merasa malu, akan bisa jadi nanti diolok-olok oleh masyarakat sekitarnya gitu ya. Dari hal yang semacam ini kan bisa menimbulkan terjadinya suatu konflik. Jadi jangan berpegang teguh pada apa yang kamu lakukan di masa kamu masih kecil dulu. Nanti kita lanjut videonya.